Jadi Jakarta waktu itu memang aduh sangat sangat tidak Kacau ya. layak untuk dihuni ya. Dihuni ya. Dendels tidak suka dengan Batavia yang kotor, yang jorok, yang bau, air susah. Bongkar benteng itu. Dibongkarlah benteng itu. Dipindah untuk membuat sebuah kawasan baru. 2 tahun yang lalu secara tidak sengaja itu juga ditemukan beberapa kerangka di bekas kanal. Itu di depannya museum keramik. Kerangka Manusia. Dan ketika saya tanya kedalamannya berapa, ya kira-kira sekitar 3 meter. Oh, kalau gitu tuh peristiwa 1740. Bisa Jadi ketemu rupanya, sinden di Gunung Padang tuh gimana ceritanya? nah itu kan saya juga terkejut itu kan. Dia sinden dan dia mengatakan bahwa Gunung Padang itu adalah tempat memang pemujaannya para sinden. Wah, di dalamnya ada ruangan loh. Ruangannya besar, bisa menyimpan ada emas 3 ton. Pengembalian cakra Pangeran Diponegoro itu kan sempat politis di Oh, beberapa iya. kalangan tertentu, Pak ya. Betul, betul. Kaitannya dengan itu, ya jadi siapa tokoh yang memegang cakra itu pertama kali di sini, dia jadi pemimpin nasional. Ini loh barang-barang yang pernah diambil dari Indonesia secara tidak adil. Daftarnya berapa banyak itu, Pak? Banyak, Pak. Ribuan? Bisa mencapai itu. Take it to your face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Kali ini kita kedatangan narasumber istimewa. Beliau adalah ketua tim arkeologi MRT tahap 2 ya tepatnya, Bapak Yunus Satrio Atmojo. Selamat siang. Selamat siang. Sehat-sehat Pak Yunus. Alhamdulillah sehat. Luar biasa nih kedatangan Pak Yunus nih. Kita banyak belajar nih. Pak, ini kan kemarin baru ada pameran Pak ya, benda-benda bersejarah kita Jakarta bawah tanah kalau nggak salah namanya. Betul. Di Bentara Budaya ya baru selesai. Kira-kira dari situ kita melihat Jakarta 400 tahun lalu Pak ya. Benar Ya, nggak, Pak? betul. Kira-kira 4 abad yang lalu ya. 4 abad nggak yang kerasa. lalu ya. Ada saluran air kuno gitu Pak ya, terakota segala macam. Ini di bawah bumi Jakarta ini kaya sekali. Pak Yunus menemukan apa saja Pak dari selama pembangunan tahap 2 itu dari HI ya, Mulai dari AI Harmoni ya, sampai ke kota. ke kota ya. Yang ini yang ditemukan nih banyak di mana nih Pak? Lebih di kawasan kota ya. Jadi Harmoni Mulai Glodok dari itu, Glodok sampai ke pintu besar selatan. Pintu Besar Selatan. Ada apa saja tuh Pak yang temuan-temuan yang mengejutkan ya? Banyak sekali ya. Jadi kalau kita bicara tentang benda tentunya ribuan ya. Karena itu kan dulu bagian dari kota lamanya Jakarta. Pusat Pak ya. Pusatnya Jakarta. Jadi kalau kita bicara Jakarta kota seperti yang kita kenal sekarang, kota itu sebetulnya arti sebetulnya adalah benteng. Jadi kalau kita sebut Jakarta kota adalah Jakarta yang dulu dikelilingi oleh benteng. Nah, temuan yang kita kemarin buka adalah satu ruas jalan di luar dari benteng Batavia menuju ke luar dari kawasan benteng. Glodok ya, Oke. yang sekarang namanya adalah pintu besar selatan. Oke. Ketika saya dikontak oleh teman-teman MRT mengatakan bahwa mereka akan membuka ruas itu, saya memberikan pesan sebetulnya kepada mereka, hati-hati loh, itu bagian dari Jakarta tua. Jadi kemungkinan menemukan teman-teman arkeologi sangat besar. Sangat besar. Tapi karena kan tidak kelihatan ya, ini kan di bawah tanah ya. Yang kita lihat kan hanya mobil lalu lalang di atasnya. Paling kita bisa melihatnya dari peta-peta kuno gitu loh. Nah, ternyata apa yang kita duga itu terbukti. Ketika MRT itu akan merencanakan membuat jalur masuk menuju ke stasiun bawah tanah, itu dari depannya gedung Bank Mandiri, Mandiri, ya, Museum Mandiri Bank ya, Mandiri. ya. Di situ kita sudah melakukan pendugaan akan ketemu rel kereta. Karena Jadi dari, sudah diprediksi bakal ada Udah. temuan. Itu di kedalaman berapa Pak? kalau rel kereta tuh pendek sekali hanya 30 cm. Itu kita Nggak sudah sampai 1 menemukan. meter bahkan ya. Nggak sampai 1 meter. Karena Tram itu foto-foto- Pak ya, tram zaman Tram, Belanda itu ya. Betul, tram Batavia ya. Jadi dari foto-foto lama kelihatan, Iya. tetapi karena itu tertutup oleh lapisan aspal yang cukup tebal, kita tidak bisa memprediksi secara langsung dari permukaan tanah. Jadi kita melakukan satu teknik yang dalam arkeologi disebut dosing. Apa tuh Pak? Dosing itu kayak kerjanya dukun-dukun ya. Waduh. Karena kita dikatain dukun pada waktu itu. Kita hanya menggunakan batang besi bentuknya L sepasang gitu. Kalau medan magnetnya berubah,
batang itu akan cross. Oh. Seperti kalau orang-orang mencari air di Eropa ya. Iya iya iya. Benar Jadi itu. setiap kali cross kita beri silang, kita kasih tanda terus. Karena 4 kali cross kita bisa menduga ini relnya kan sepasang ya, Itu double track. metode dosing itu ke bawahnya bisa kedetek berapa meter Pak? Sampai 1 meter masih bisa terpantau ya. Keren juga ya. Apalagi di dekat ya, bener. Apalagi 30 cm itu ya. Jadi pada waktu kita praktekkan itu semua teman-teman MR itu nonton ya. Kok bisa dukun. gerak sendiri dia. Wah gerak betul. Diperkirakan kita main-main gitu Iya. Pak. Terus Sengaja digoyangin gitu. kita goyang-goyangin gitu kan supaya meyakinkan mereka. Terus kita panggil, ayo kalau ada yang mau coba kita ajarin. Terus mereka coba, ternyata betul Bener, cross gitu gerak kan. sendiri. Wah ini ilmu baru. Nah dari garis-garis silang ini kalau kita tarik garis ternyata lurus dan itu menunjukkan bahwa relnya memang ada double track. Oh. Oke. Dan disitulah kita melakukan ekskavasi. Ya seperti dugaan kita menemukan rel tram di bawahnya jalan. Iya kita kondisinya fotonya masih bagus, kayunya bagus, juga masih bagus kan. balok-baloknya itu loh Pak. Masih utuh. Masih utuh. Belum ya. ada yang berkarat, belum ada yang lapuk kayu-kayunya. Iya kayunya belum lapuk ya. Ya, karena mungkin ditutup dengan dengan lapisan yang kedap air ya, semen, aspal itu kan Aspal dia di kedap atas air ini timpa gitu. aspal. Betul. Nah, kita buka itu dulu lah. Dari situ kita yakin bahwa apa yang kita temukan ini adalah tinggalan dari awal abad ke-20. Berarti sekitar tahun 1000. Nah, itu dugaan Nah, kami itu ya, saya. awal-awalnya kan 1899 itu tram itu sudah melayani jalur Jakarta. Tapi ketika buka lebih dalam lagi, kita menemukan relnya, tertera di situ tahunnya 1930. 1930. 1930. Jadi kalau 1930 artinya ini tram yang sudah menggunakan listrik. Oh, paling terakhir kali ini. Ya? Yang terakhir, yang ditutup tahun 62 ya. Iya, kita dulu udah canggih ya. Canggih. Tapi ketika tram ini dibuat ya, ketika masih ditarik dengan kuda, di Belanda belum ada loh. Oh gitu ya. Jadi di sini dulu teknologi itu diterapkan. Iya, mungkin diuji coba dulu di Batavia ya. Terus mereka kemudian baru mengembangkan itu. Tapi di New York, di London itu sudah ada. Oh, dan di Indonesia Pak, selain Jakarta yang punya teknologi itu, Kayaknya kalau di Asia hanya Indonesia ya. oh Asia bahkan ya, cuma di Jakarta berarti ya. Cuma di Jakarta. Jogja nggak ada ya? Jogja nggak ada. Tram yang awal ya. Iya, Tapi yang iya. berikutnya di Malang ada, di Semarang ada, Yang di listrik Surabaya ini ada. termasuk teknologi terakhir atau Yang terakhir. terbaru? Yang terakhir. Jadi dia sudah menggunakan dinamo dan tidak lagi menggunakan lokomotif. Jadi memang gerbongnya yang pakai listrik seperti yang lazim kita lihat sekarang. Iya, sekarang masih banyak pakai di Eropa masih ada Pak ya. Nah, tapi menarik ya kalau kita bicara tentang sejarah transportasi Indonesia gitu ya, bahwa dulu kita punya tram. Betul. Hanya karena Jakarta makin penuh, mobil makin banyak gitu kan. Banyak orang yang kesetrum juga. Akhirnya ya berhenti tahun 62 menjelang Asian Games lah. Oh, ASEAN Games 62 itu Iya. berarti pembangunan ya. Pak, saya lihat juga ada terakota. Saya bayangkan terakota tentara terakota yang di yang di Cina. Pak ya. Ini kan saluran Pak ya, saluran Saluran air. air Pak ya. Itu Betul. apa itu Pak? Saluran terakota itu apa Pak? Saluran terakota itu kan sebetulnya tanah yang lihat yang dibakar ya dengan Kayak batu bata suhu gitu, kayak batu bata bata, gitu batu ya. bata. Tapi bata kita tidak kategorikan terakota gitu ya. Terakota biasanya dia agak tipis, dibakar dengan suhu antara berapa ya? 900 sampai 1000. Dia cukup padat dan karena dia merupakan sebuah jenis dari keramik dan terbuat dari tanah, sebutannya berbeda ya dengan porselin misalnya. Porselin Tapi itu kan jenis putih bagian gitu ya. jenisnya keramik masuknya ya. Masuk dalam kelompok keramik. Dia disebut terakota karena ketika kita menemukan struktur ini sebenarnya ada komponen-komponennya ya. Jadi komponen paling atas itu terbuat dari bata merah yang kita perkirakan dibuat lokal di Batavia. Kemudian di bawahnya ada bata kuning yang itu Bata diimpor dari Belanda. Dan di dalam struktur bata kuning itu ditemukan pipa-pipa ini yang bahannya berbeda dengan yang dua tadi. Oleh karena itu kita menyebutnya sebagai saluran air terakota. Saluran air. Ini saluran air bersih atau saluran air Saluran air bersih. pengelolaan air bersih Betul. ya. Dan itu memang agak mengejutkan kita ya. Kenapa Pak? Yang bikin arkeolognya terkejut ya bagaimana kita? Terkejut. Karena kita sendiri surprise ya. Data yang kita cari tentang kota Batavia tidak pernah menyebut saluran ini.
sama sekali tidak pernah disebut. Baru kemudian kita menyadari kenapa tidak pernah disebut oleh sumber-sumber Belanda, karena begitu dibuat dia ditanam di bawah tanah. Jadi generasi berikutnya mereka tidak pernah melihat lagi. Dalamnya, kedalamannya berapa tuh? Kira-kira 2 meteran. 2 meter 20 sampai hampir 3 meter. 3 lah. meter ya. Karena dia akan sloping itu, agak turun gitu loh. Slope ya. Hmm. Itu dia sistem pengairannya gimana Pak? Dari mana ke mana itu? Kalau kita Dari- telusuri sebetulnya asal muasalnya dari sekitar Gelodok ya. Kalau sekarang mungkin kita tahunya ada gedung Orion di jembatan Gelodok, itu ada jembatan yang melintasi Gajah Mada, Hayamuruk. Jarang ke daerah sana saya. Ya, di situlah di daerah Gelodok ya. Iya, Seberangnya pasar Gelodok tuh ada satu nama dulu yang di dalam peta-peta Belanda disebut Waterplatz. Waterplatz itu artinya kolam air. Dan kolam air ini menerima masukan dari satu saluran yang dibuat juga oleh Belanda pada waktu itu, sebetulnya oleh seorang kapiten Cina namanya Poa Bingham. Air itu dimasukkan dalam kolam disaring, kemudian dimasukkan ke bawah tanah. Fungsi seperti tandon gitu Pak. Seperti tandon, awalnya seperti tandon. Jadi ketika air bersih itu dimasukkan ke bawah tanah, ya dia tidak terlihat. Pertanyaannya kenapa kok di bawah tanah? Iya, kenapa airnya di bawah tanah Pak ya? Ya itu kita harus melihat banyak peta ya. Jadi kita menggunakan hampir 20 peta kuno. Wah, Mulai dari Udah peta kuno 20 lagi. 20. Gimana Dan bacanya itu tuh? beda peta, beda gambar ya. Jadi kita harus menginterpretasikan dari peta-peta kuno itu, karena yang punya data itu hanya peta. Kalau dari teks itu kita jarang menemukan. Dan akhirnya kita menemukan beberapa tulisan yang bercerita tentang kumuhnya kota Batavia yang ketika masih Waktu dikelilingi. itu? Betul. Sekitar tahun Itu 1930. abad ke-18 sama awal abad ke-19. Berarti tahun 1700-an ke 1800-an Betul, Pak ya? betul. Lebih tua lagi nih berarti ya. Lebih tua lagi. Jauh dari tram ini berarti ya. Oh jauh sebelum itu. Jauh sebelum Jadi tram itu karena memang lebih mudah ya, dia Iya, di atas di gitu ya. atas. Jadi waktu kita menemukan struktur terakota ini lebih surprise lagi. Oh, jadi ini tempat air bersih Hmm. di dalam tanah gitu Pak ya. Di dalam tanah. Jadi Jadi saluran sistem ini pembersihannya, filternya untuk air minum di bawah itu ya. di bawah semuanya. Terus disalurin ke Dalam kota ya. Di dalam kota itu melewati bawahnya benteng, kemudian ada pancuran di depannya Stadhuis. Stadhuis itu sekarang Museum Fatahillah. oh jauh juga ya. Jauh lumayan kalau kita hitung. Kota tua berarti ya. Kota tua. Panjangnya kira-kira antara 1,5 sampai 1,6 kilometer. Jadi air yang dialirkan ke sana langsung bisa diminum. Harusnya sih bisa ya. Karena di situ kan ininya ya, yang tadi tandon air bersihnya misalnya. Betul. Mungkin aja. Kan kalau gaya Eropa kan air tempat umum bisa diminum Betul. kan. Tapi yang menarik karena faktanya kenapa mereka membuat itu. Jakarta itu kan banyak kanal di atasnya. Jadi ketika Jan Pieter Soenkoen membangun Batavia, dia meniru kota Rotterdam. Meniru kan mengingatkan kampung halamannya. halaman. Di Rotterdam itu banyak kanal-kanal yang dibuat Iya, lurus-lurus. Nah, di Jakarta yang lama mereka juga buat seperti itu. Nah, satu kelemahan yang tidak diduga atau tidak diperkirakan oleh Jan Pieter Soenkoen bahwa pasang muka air laut di Indonesia itu lebih tinggi. Dari di sana. Jadi ketika pasang, ini kan terjadi setiap hari ya. Air yang harusnya keluar ke laut itu didorong lagi sama laut masuk dalam kota. Termasuk sampah. Dan semua kotoran yang dibuang oleh masyarakat kota. Balik lagi ke dalam kota. Jadi masalah kota banjir itu, Jakarta ini dari zaman Belanda Pak. wah, itu lama. Sejarahnya lama. Berarti janji gubernur kan yang benar berarti. Gimana cara mengatasi ya? Ini persoalan alam gitu ya. Persoalan alam dari zaman Dari Belanda. zaman Jan Pieter Soenkoen aja sudah banjir, Pak. Iya, makanya benar. Ya, karena Jakarta sendiri kan sebetulnya dia berdiri di suatu delta kuno ya. Delta kuno. Delta kuno dari Apa aja tuh, Pak? sungai Segitiganya apa tuh? Sungai Ciliwung. Ciliwung. Dari dulu memang lingkungan Jakarta tuh rawa dan selalu banjir. Kita tahu rawanya selalu pasang surut. Namanya Dan disitulah rawa kota begini Jakarta ya. dibangun. Iya, dibangun di atas rawa ya. Betul. Aslinya buat penampungan air Pak ya. Penampungan air harusnya. Bukan buat ini ya. Makanya zaman itu juga kalau kita baca cerita-cerita ya ditulis oleh orang Belanda di abad ke-18-19 itu buaya tuh sering masuk Pak dalam kota. Waduh. Buaya darat atau buaya benar? Wah, kalau sudah mendarat ya banyak lah. Jadi kan lingkungan situ buayanya besar-besar. Itu ditulis sama mereka.
Jadi buaya itu masuk dalam kota, kalau biawak itu biasa gitu kan. Dan masyarakat itu sering sering memancing ikan itu di kanal-kanal. Tetapi ketika kanal itu menjadi sangat kotor, tidak bisa diminum. Oh, Orang itu sering mengartikan bahwa kota Batavia yang dibangun oleh Belanda isinya hanya Belanda, Pak. Sebetulnya bukan. Lebih dari 50% itu isinya adalah budak. oh budak Pak ya. Jadi mereka satu keluarga itu punya budak sampai 10 orang, Oh, 20 orang gitu ya. Dan mereka tinggal di dalam kota, mereka juga bekerja di situ, harus ngangkut air, makan dan segala macam. Dan sanitasi zaman itu jelek, kemudian pengelolaan sampah juga jelek. Belum lagi sampah yang dihasilkan dari penggilingan tebu yang berada di luar kota Jakarta itu masuk dalam Jakarta. Dari luar Jakarta di mana tuh Pak penggilingan tebu Pak? Bukannya jauh Pak daerah Jawa Barat ke sana? Oh ya? enggak, Ada Jakarta dekat sini. dulu banyak sekali perkebunan tebu. Sekitar mana Pak? Ya kalau sekarang sawah besar ya, mangga besar. Itu penggilingan Itu tebu ya. sawah sama tebu itu satu lahan yang Namanya sama aja ya. udah sawah besar ya. Iya. Dulunya sawah besar, Dulunya sawah tapi ya besar. cabur ya, ada perkebunan Iya, iya. tebu. Oh, Jadi pengusaha-pengusaha Tionghoa yang tadinya mereka menanam tebu di Banten, pindah. ketika Kesultanan Banten ini hancur, secara ekonomi tidak lagi menguntungkan, mereka pindah ke Batavia. Dan oleh pemerintah Batavia pada waktu itu dibukalah lahan-lahan baru. Jadi mereka menanam tebu di sepanjang Masih kanal. ada ya Pak lahan itu ya tahun segitu ya. Sekarang habis, Pak. Habis Pak. Habis. Sama sekali ya. Itu sebabnya kenapa kanal antara Jalan Gajah Mada sama Hayamuruk itu dulu disebutnya Molenvliet. Molenvliet itu adalah sungai kecil tempat penggilingan, karena di sepanjang kanal itu dulu banyak sekali penggilingan, mulai dari penggilingan tebu, kemudian penggilingan mesiu, penggilingan tepung beras gitu ya. Oh, sepanjang Semua- itu ya. Sepanjang itu. Pinggiran bibir sungai ya. Betul. Sekarang nggak bersisa ya. Iya. Semuanya jadi belantara kota. Iya, menarik ceritanya ya. Pak, terus temuan ada juga keramik-keramik Pak ya. Kalau keramik-keramik itu mungkin diketahui juga usianya Pak. Kalau dari agak mudah kali umum Pak. ya. Secara umum dari abad ke-18 sampai abad ke-20 ya, campur. Karena kan daerah ini mengalami beberapa kali pengembangan, pembongkaran gitu ya. Dan kanal-kanal yang dulu ada di sekitar kota Batavia itu kemudian diuruk menjadi jalan. Contohnya Jalan Lada itu dulunya adalah kanal. Kalau kita gali ke bawah, kita akan menemukan lapisan yang Rongga basah. nggak itu Pak? Kenapa? Bisa ambles nggak? Potensi ambles nggak itu Pak? Enggak sih, udah Udah mapan padat ya? Sudah mapan. Dan ketika MRT melakukan pembongkaran di kawasan itu, di mana kita terlibat, kita mulai menemukan pecahan-pecahan keramik, terutama dari Cina dan Jepang. Iya, iya, iya. Oh Jepang juga ada ya? Jepang juga ada. Ini enggak terlalu populer ya. Iya, biasanya kan dari Cina kita tahu. Biasanya kan dari Cina. Betul, betul. Jadi Jepang ini kebanyakan dari daerah Arita ya. Dari Arita itu di Pulau Kyushu. Kan vektor Yang waktu itu memang mereka memproduksi keramik besar-besaran ketika Cina sedang ribut dengan jatuhnya dinasti Ming, munculnya dinasti Qing. Nah, pasar keramik didominasi oleh Jepang. Tapi Jepang itu sendiri mereka tidak keluar karena mereka politik tertutup. Ya. Jadi VOC yang mengambil keramik itu dan memperdagangkan ke seluruh dunia. Oh, jadi bukan mereka yang bawa keluar ya? Bukan. VOC ya. Nah, pusat untuk stopnya itu adalah di Batavia. Oke. Dan sebagian dijual di situ, barangkali dalam perjalanan ada yang pecah, mereka buang aja ke sungai-sungai yang ada di Jakarta. Ngalir ke situ ya. Nah, itu yang kita temukan. Arkeologi memang hubungannya dengan sampah. Iya. Karena yang kita periksa memang sampah. Bukan sampai itu Pak, benda sejarah. Iya, sampah sejarah lah. Ngais-ngais gitu. Benar, tapi untuk kami itu data ya. Betul. Artinya kita bisa Ada, bercerita, oh ini dari Jepang, nih dari Arita, itu kan dari karakter-karakternya gitu. Kalau MRT tahap 2 ini kan seluruhnya di bawah tanah Pak ya, kalau nggak salah Pak ya. Iya, betul. Kalau yang betul. tahap 1 kan ada yang di atas, dari Betul. dari Lebak Bulus terus sampai ke Senayan ke bawah. Ini perkiraan para ahli arkeolog ini apakah ada prediksi kayak tadi itu lagi di sepanjang galian sampai selesai itu, apakah ada kemungkinan lagi benda-benda cagar budaya ya Pak? Ada Pak, ada kemungkinan lagi atau cuma di titik ini aja? Kemungkinan besar ada ya. Karena jalur MRT ini kan menggunakan Jalan Gajah Mada ya. Iya.
Jalan Gajah Mada itu dulu namanya Molenfleet West. Yang tadi ya. Di Molenfleet West ini nama lamanya adalah Rijsweg. Raceway. Rijsweg ini adalah jalan yang menghubungkan antara Benteng Jakarta sampai dengan Harmoni. Sekarang kita nyebutnya Harmoni ya. Jadi semua pemukiman lama yang terkait dengan masa-masa kolonial itu dulu berkembangnya di sepanjang jalan ini. Benteng Jakarta tuh mana Pak maksudnya Pak? Benteng Jakarta itu batasnya sekarang di mana ya? Sekarang batasnya itu di sekitar stasiun kota, Beos, kota. Beos ya, Beos. sama Bank Mandiri. Oh dari situ Benteng Jakarta Sampai ya. ke Pasar Ikan. Karena benteng ini sekarang kita nggak lihat lagi ya. Itu dibongkar oleh Daendels ketika Daendels menjadi gubernur jenderal di Batavia dan dia mewakili pemerintahan Perancis pada waktu itu. Ya. Belanda sedang diduduki oleh Napoleon. Daendels tidak suka dengan Batavia yang kotor, yang jorok, yang bau, air susah. Bongkar benteng itu. Dibongkarlah benteng itu. Dipindah untuk membuat sebuah kawasan baru yang namanya Wildtevreden. Wildtevreden ini sekarang sekitar Monas sama lapangan Banteng. Kan di situ ada gedung Maramis, Gedung kemudian Maramis yang baru di ini. itu dulu rencana istananya Daendels. Saya udah lihat gedungnya dalamnya bagus Pak. Abis Bagus, Pugar itu sama Bu Betul, Menkyu betul. ya gedungnya. Wah saya foto-foto itu bagus juga gedung itu ya. Punya karisma gitu Iya itu gedungnya ya. megah sekali gitu. Ya kita pikir coba zaman itu ya pasti bagus sekali. Iya kayak apa ya, ini aja udah di Pugar udah bagus. Ini MRT ini masih menarik ini Pak ya. Ada kira-kira ada benda-benda yang diwanti-wanti nggak sama para ahli ini? Ini hati-hati nih ngegali di sini kayaknya ada benda lebih tua atau lebih langka gitu atau di Kalau jalur. benda ya, kalau benda sukar ya Pak, karena ini kan benda itu rata-rata kecil-kecil ya. Jadi tadi seperti keramik Jepang yang kita bicarakan, kemudian keramik Cina, pecahannya paling besar barangkali segini, kecil-kecilnya lebih banyak lagi. Ya betul-betul sampah lah ya. Karena kan semuanya dibuang ke mana, ke kanal-kanal VOC itu ya. Selain benda-benda keramik, ada benda-benda yang lain. Kita temukan juga tahun 2018 itu tengkorak dari kuda. Oh kuda iya ya, tengkorak kuda saya kelewatan. Kemudian juga ada paku-paku yang baja ukuran besar-besar. Ya, itu melambangkan juga bangunan-bangunan lama di Batavia. Dan 2 tahun yang lalu secara tidak sengaja itu juga ditemukan beberapa kerangka di bekas kanal, itu di depannya museum keramik. Kerangka manusia. Dan ketika saya tanya kedalamannya berapa, ya kira-kira sekitar 3 meter. Oh kalau gitu tuh peristiwa 1740. 1740 itu adalah ketika terjadi The Chinese Massacre ya, pembunuhan besar-besaran di Batavia oleh orang-orang VOC. Di dalam legenda, dalam cerita masyarakat yang masih teringat sekarang, sebutnya adalah geger pecinan. Yaitu ketika Belanda membunuh orang-orang Cina yang ada di dalam kota. Itu pertama kali Pak ya? Itu pertama kali dan terakhir kali. Tapi korbannya itu 10.000 Pak. Banyak sekali. Dan mereka tidak bisa membedakan antara Cina, Jepang, Vietnam. Pokoknya yang kelihatannya sipit-sipit dia semuanya dibunuh gitu ya. Itu memang satu kekejaman yang luar biasa yang sebetulnya dilakukan karena pemikiran genocide ya. Jadi bagaimana memusnahkan suatu bangsa yang menjadi pesaing di dalam kota Batavia itu. Dan kita temukan kerangkanya. Jadi saya minta itu untuk disimpan lah, untuk diteliti kemudian. Tapi di samping itu barang kecil-kecil itu banyak sekali. Tapi kalau kita berbicara tentang struktur, seperti tadi saluran air ya, kemungkinan kita menemukan struktur-struktur lama masih sangat terbuka. Karena ya bagaimanapun juga kota Batavia ini kan kota yang lama ya, kota yang tua. Dan ketika ditinggalkan dan dibongkar oleh Daendels, tidak semua bangunan itu terbongkar. Contohnya banyak cerucuk ya. Cerucuk tuh kayu-kayu yang ditanam ke dalam tanah. Seperti fondasi kalau sekarang itu. Seperti fondasi. Jadi fondasi itu dibuat untuk menyangga bangunan-bangunan karena berdiri di atas tanah yang lunak. Dulunya kan rawa ya Jakarta. Iya, betul. Nah itu ditanam balok-balok yang dalam kira-kira 4 sampai ada yang sampai 5 meter gitu. Dalam juga ya. Lumayan dalam. Fondasi rumah gitu. Iya. Bangunan lah ya. Bangunan, jembatan yang kita tarik kemarin dari dalam tanah itu kira-kira panjangnya 4 meteran. Udah lapuk itu masih bagus? Bagus ya. Kualitas kayunya mantep. Ya tapi dia kayu sudah lunak ya, artinya nggak sekuat zaman dulu lah. Betul. Kalau kita angkat, kita jemur di
matahari dia Darat, langsung akan aku. pecah-pecah gitu loh. Tapi ya itulah teknologi yang bisa menggambarkan bagaimana dulu kota ini dibangun ya. Itu tadi menarik Pak, penemuan kerangka itu Pak, 17 peristiwa 1740. Berapa banyak Pak kerangka yang ditemukan? Atau kan bingung gitu ya, jadi satunya gimana ya? Tapi hitungannya gimana biasanya kalau Sebetulnya banyak Pak ya. Jadi banyak yang ditemukan juga pada masa Belanda. Di antara yang banyak ditemukan itu dari Jalan Kopi Pak. jalan kopi? Jalan Kopi itu ada juga di salah satu nama di kota ya, sekarang kawasan kota. Dan itu dikumpulkan, dikirim ke UI sekarang ya, kalau sekarang UI. Dan disimpan di sana, kemudian dilakukan analisis. Memang kebanyakan adalah etnik dari Cina. Kalau saya bilang Cina itu sebetulnya bukan orangnya, tetapi wilayahnya. Karena warga Tionghoa ini banyak ya. Ada banyak warga, tapi mereka semua datang dari daratan Cina dan secara fisik mereka menunjukkan banyak kesamaan dan itu jumlahnya ratusan Pak. Bayangin 10.000 yang terbunuh Iya. pada waktu Berarti itu. kerangka yang ditemukan itu kira-kira jumlah dari berapa orang bisa diprediksi nggak tuh Pak? Kita lihat dari jumlah tengkoraknya ya. Tengkorak kepala berarti ya. Nah. Ada berapa tuh? Wah, saya tidak ingat ya. Tapi kalau saya tidak salah yang kemarin ditemukan tuh ada 3. Oh. Karena penggaliannya tidak diteruskan. Pada waktu itu mereka hanya PU itu menggali lubang untuk keperluan apa saya tidak tahu, menemukan itu. Kemudian hanya sebesar itulah yang mereka gali. Jadi tidak diikuti dengan suatu ekskavasi yang Buat dilakukan oleh terowongan, para arkeolog. Bukan jalur terowongan itu Pak berarti. Bukan lain lagi. Bukan. Jadi ini betul-betul jalan, mereka akan membuat gorong-gorong kalau tidak salah gitu. Oke. Jadi ketika teman-teman di museum menyampaikan itu kepada saya, kemudian saya kasih tunjuk petanya bahwa museum keramik itu pada abad ke-18 itu belum ada, baru bangunan-bangunan tipe Belanda ya yang ada di sana. Dan hampir semua jenazah itu memang dibuang ke kanal. Dengan harapan ya akan terbawa ke laut. Tetapi kan ya seperti saya cerita tadi, balik lagi. Jadi Jakarta waktu itu memang sangat tidak layak untuk dihuni. Dihuni ya. Itu tahun 1740 ya. 1740. Ya mudah-mudahan proyek MRT ini tetap menjaga kelestarian budaya Pak ya di balik-balik itu semua. Betul. Pak ini bicara soal cagar budaya Pak ya. Kemarin kan kita sebenarnya dari tahun lalu mungkin ya yang tayang di Netflix gitu Pak. Soal Gunung Padang. Oh, Gunung Padang. Gunung Padang kan dibuka untuk umum untuk wisata tuh sekitar 2014 kalau nggak salah 2014. Mungkin kalau ditemukannya lebih jauh lagi Pak ya. Yang di Netflix itu kan kontroversi juga ya, ada pakar dari kita yang juga tampil di sana, itu episode pertama kalau nggak salah. Masih perdebatan di kalangan para ahli Pak ya, ini masa usianya Pak, ada yang bilang lebih tua dari piramida, ada yang usianya menyebut 24.000 tahun, ada yang menyebut 6.000 tahun. Atau dari para ahli arkeolog gimana Pak Yunus sebagai ketua Ikatan Ahli Arkeolog mantan Pak periode tahun lalu Pak ya? Iya, dua periode lalu Pak berarti. Wacana yang menarik ini ya. Ya ini Gunung Padang menjadi satu isu ya yang berkembang agak sedikit liar ya sebetulnya. Liar. Saya terlibat dengan Gunung Padang itu tahun 84 Pak. Waduh, saya baru 3 tahun Pak. Udah lama sekali. Jadi begitu saya lulus dari UI, kemudian saya masuk ke Dikbud pada waktu itu, dan langsung dibawanya Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dan karena saya kebetulan adalah juga Mapala, jadi ketika direktur saya menugaskan untuk cek Gunung Padang, karena ada berita yang begitu, yang diberangkatkan saya gitu ya. Jadi hanya dikasih uang, udah kamu jalan sendiri ke sana, nemuin nanti gimana caranya. Tahun 84 ke Cianjur nih ya. Cianjur Pak. Langsung. Zaman itu ya kita kebayangnya nggak ada ojek, nggak ada yang bisa ditumpangin lah kecuali truk sama bis. Jadi saya dari Jakarta berangkat ke arah Sukabumi, berhenti di satu desa, kemudian jalan kaki ke sana. Sendiri Pak? Sendiri Pak. Kalau zaman dulu kita tugas sendiri-sendiri, jarang kita tugas dengan tim. Berkelompok enggak ya? Jadi saya ke sana, nyampe ke Gunung Padang itu sore, tinggal di rumah masyarakat, baru besoknya saya bisa lihat ke situ. Masyarakat menyebutkan itu, saya lupa istilahnya ya, karena menggunakan bahasa Sunda. Dan saya tidak paham, tetapi itu adalah tempat yang suci. Sebagai tempat suci, ya kita arkeolog memang hubungannya
biasa gitu ya, candi Iya, tempat iya, iya, suci. candi. Kadang-kadang kita harus tidur di kuburan, ya, kadang Serem karena juga. teman-teman arkeologi banyak sekitar kuburan juga gitu ya. Ya itu Makam-makam anunya lah, kuno maksudnya kan Pak ya, makam-makam makam kuno kuno. ya. Bukan makam yang TPU kan. Iya, iya, Jadi terus ya karena tugas mau nggak iya. mau saya ke sana, dan menariknya di situ saya bertemu dengan seorang sinden ya. Kok ada sinden, Sinden Pak? itu penyanyi Iya, kalau iya, ngerti. di apa gamelan itu kan ada sinden. Bisa Jadi ketemu rupanya, sinden di Gunung Padang tuh gimana ceritanya, nah Pak? itu kan saya juga terkejut itu kan. Ini kok ada ibu-ibu tinggal di sini sendirian Oh, dan dia tinggal di sudah tinggal situ. 1 minggu di Gunung Padang. Ya, melakukan apa ya, Ritual gitu. puja lah ya, Oh, ritual lah, bertapa tinggal seperti di itu. tenda gitu tempat Enggak, ada rumah penduduk. enggak juga. Jadi dia turun ya, ada rumah penduduk artinya di desa ya. Kalau malam dia turun ke desa. Tapi pada waktu saya berangkat pagi itu subuh karena saya ingin mendapatkan sunrise yang cakep Iya, gitu. iya, iya. Mapala nih. Apalah kan biasa. Jadi saya ke sana, saya kaget tuh. Kok ada ibu-ibu di antara pohon-pohon pisang gitu loh. Kan waktu itu masih penuh dengan Ini pohon pagi pisang. nih, siang nih. Pagi sekali. Berarti Kira-kira asli masih asli rada manusia kok. nih ya, asli ya manusia. Manusia lah, dia nggak ngapung gitu ya. Ya kagetnya ya Iya, gitu iya, ya, iya. karena dia pakai kebaya Oh, lengkap pakai lah ya, kebaya. namanya bajunya Oh, sinden sinden. gitu ya. Jadi pertama kali lihatnya terkejut, nih orang atau bukan? Ya kesannya begitu kan. Kok pagi-pagi udah di sini? Pada dingin Pak Gunung Padang tuh, Iya, iya, dikit masih tinggi ya. kabut ya. Iya. Jadi saya otomatis bilang assalamualaikum Ya. gitu kan, assalamualaikum. Dia balas waalaikumsalam. Dia terus nanya dari mana oh saya dari Jakarta. Boleh kita komunikasi. Dia menggunakan bahasa Sunda, saya pakai bahasa Indonesia, Indonesia. tapi kita saling mengerti. Ternyata itu dia sinden, dan dia mengatakan bahwa Gunung Padang itu adalah tempat memang pemujaannya para sinden. Oh, Cianjur kan sangat terkenal ya iya, iya. dengan degung Sundanya Iya, iya, gitu kan. betul. Para sinden itu di sana sangat sangat punya posisi di masyarakat gitu loh. Jadi ini persoalan suara. Bagaimana mereka mempertahankan suara mereka yang kuat, yang lembut, dan bisa bersimpuh berjam-jam tanpa berdiri. Ih, nggak kesemutan tuh. Nah itu rahasianya apa? Saya juga nggak tahu ya. Ternyata ibu itu bilang kita dapat kekuatan dari Gunung Gunung Padang. Padang. Jadi kesan pertama saya tentang Gunung Padang ini adalah tempat pemujaan sinden, bukan bangunan megalitik. Oke, Kemudian menarik nih. barulah agak siang tuh saya eksplorasi sekitarnya. Memang waktu itu belum seperti sekarang ya, masih banyak pohon, masih banyak kebun, ada batu-batu yang berdiri, kesan Iya, megalitiknya itu iya. kelihatan. Dan saya mengelilingi bukit itu, naik turun ya, karena saya Mapala, saya terbiasa melakukan itu dan membuat sketsa sebelum tim penggambaran datang pada tahun berikutnya. Dari data yang saya peroleh, saya memang menyimpulkan bahwa ini adalah bangunan pundan berundak ya, kalau Kemudian kita berundak ya. istilah itu istilah kami. Jadi dia bukan piramid seperti yang dibayangkan oleh masyarakat seperti di Mesir. Iya. Oh, Kalau kita menyebut oke. piramid, otomatis kan yang kita bayangkan bentuk ya. Bentuknya lah seperti itu. Seperti piramid yang kita kenal. Kalau dalam bahasa arkeologi kita menyebutnya step piramid. Jadi Step piramid piramid. yang berundak. Berundak. Nah, itu hanya istilah saja, tetapi secara umum kita nyebutnya ya pundan berundak saja. Jadi itu teras-teras yang disusun makin lama makin Teras ya, meninggi. begini-begini Pak ya. Betul, betul. Ya, Dan itu ada 5 teras. Ketika saya melakukan survei di sana, saya menghitung juga ada 5 teras. Di puncaknya dia agak sempit, tetapi ada batu besar yang berdiri. Sekarang dia roboh karena dulu digali orang pengen cari harta karun barangkali ya. Digali-gali akhirnya sayang roboh sekali gitu. ya. Dan batu besar itu sebetulnya kalau di dalam konteks budaya Bali mereka nyebutnya pelinggih, Pak. Pelinggi itu batu ada kaitan dengan pria gitu bukan ya? Wanita. Bukan. Bukan itu ya? Beda Bukan. lagi Pak. Jadi pelinggih itu adalah batu yang disusun seperti kursi. Kalau di prasejarah itu kita sebutnya stone seat ya. Itu dibayangkan bahwa dewa-dewa itu cuma duduknya di situ. Oh, Jadi kenapa? besar sekali itu berarti Pak ya? Wah gede, batunya lumayan besar kok. Ya kalau saya duduk ini mungkin setinggi ini ya.
Dan itu sekarang terbaring, kita lagi mengupayakan akan didirikan, tapi harus kita lihat dulu bagaimana struktur di bawahnya gitu ya. Jadi secara keseluruhan bangunan itu memang adalah bangunan pundan yang dibuat oleh manusia menggunakan batu alam, Jadi ini dibuat oleh manusia Pak ya? dibuat oleh manusia. Tapi kalau batu alamnya kan memang bentuknya sudah panjang-panjang, Pak. Batunya kan rapi ya Pak ya? Kotak-kotak gitu, seperti Betul. potongan-potongan gitu. Betul. Itu memang dipotong manusia memang atau memang nemu dari alam udah seperti itu dibawa ke situ? Dari alamnya memang begitu. Ada Pak ya struktur Betul. batu yang kotak-kotak begitu? Kita menyebutnya kekar kolom ya. Kekar kolom. Kekar ya. kolom. Jadi itu adalah proses geologi secara umum Geologis, lah ya. oke. Tapi karena karakter mineralnya itu dia panjang-panjang, jadi ketika terjadi pendinginan magma yang cepat, dia itu menjadi seperti tiang-tiang yang berdiri di dalam tanah. Tapi posisinya itu tidak harus selalu tegak, kadang-kadang rebah gitu. Nah ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat kuno. Itu batunya dari sekitar situ juga atau Dari sekitar situ, Pak, dari memang di wilayah itu berarti di ya? wilayah itu. Artinya Terus disusun. betul. Dan kelihatannya dari bukit itu juga. Karena ketika belakangan ya setelah tahun 80-an saya sempat tugas di Jambi, kemudian balik lagi ke Jakarta, saya meninjau lagi lapisan bawah dari lantai-lantai yang kita lihat di Gunung Padang itu ternyata menunjukkan adanya satu struktur batuan alami yang masih seperti itu. Jadi gampangnya ya, masyarakat kuno tuh karena ngelihat batu-batunya sudah panjang-panjang dan bisa dicungkil, bisa dicopot, dan bentuknya sudah seperti itu, mereka tinggal tancap-tancap aja, kemudian mereka tinggal susun, terserah mau bentuknya seperti apa ya. Kadang-kadang sebagai pintu masuk, kadang-kadang juga Karena udah sebagai bentuknya udah ini ya. betul. Kayak Lego aja gitu ya. Kayak Lego, Betul, betul kayak Lego. pasang. Dan ini kan jarang ya, biasanya kan batu-batu bulat ya. Iya. Batu-batu bulat itu kan menyusunnya lebih sukar ya, karena dia cenderung menggelinding. Tapi karena dia batunya sudah panjang dan segi 8, segi 6, itu ada permukaan rata yang bisa ditumpuk langsung di atasnya. Iya, banyak permukaan ratanya. Ini karakter batu kekar kolom ini di Indonesia cuma ada di Cianjur ini atau ada tempat lain? Seluruh Indonesia ada. Tapi yang terkumpul di satu tempat segitu banyak? Iya, karena ini kan ada hubungannya dengan proses tektonik dan vulkanik ya. Oh, jutaan tahun ya. Jutaan tahun prosesnya. Jadi misalnya di daerah Ngada di Nusa Tenggara Timur ditemukan juga batuan yang sama. Walaupun di situ tidak ada vulkanik ya, tapi terombosan magma ketika terjadi proses geologi itu membentuk juga kekar kolom. Oh, ini dari vulkanik Pak ya? Ya, Di daerah situ memang banyak. betul. Ini ya. Dan kita cuma temukan itu di kawasan Polinesia ya. Jadi memang menarik Pak, nemu batu yang panjang-panjang ya langsung aja digunakan gitu sama Rapi mereka. gitu, batunya rapi sekali. Rapi sekali. Nah, yang jadi perdebatan di para ahli arkeologi ini, Gunung Padang ini apa Pak? Masa usianya atau lebih buatan manusia atau buatan alam? Di Netflix itu kalau nggak salah ada 3 kolom ya, ruangan ya, ada 3 titik piramid lah sebut aja ya. Di dalamnya ada ruangan-ruangan segala macam. Emang benar demikian Pak? Atau gimana? Dan itu interpretasi dan hipotesis sebetulnya kan. Kalau kami kan harus berdasarkan atas sains ya. Apa sih buktinya gitu kan? Iya. Bukti ini kita tidak bisa tarik ke sesuatu yang sifatnya imajinatif. Kreasi loh, itu berkreasi lagi jadi dong. kreasi ya. Kalau nggak nyambung antara data sama yang disampaikan pada publik, dan yang muncul sekarang adalah konstruksi baru terkait dengan Gunung Padang. Jadi yang dikonstruksi adalah informasinya Pak. Dan ini yang kemudian berkembang, wah di dalamnya ada ruangan loh. Ruangannya besar, bisa menyimpan ada emas 3 ton. Ya untuk kami, 3 ton. kami juga bertanya-tanya Pak, 3 ton kok bisa tahu 3 ton dari mana gitu kan. Spesifik sekali 3 Udah ton. pernah ada yang masuk dong ya. Dan ketika muncul berita-berita itu kan kira-kira 6 tahun yang lalu ya. Iya. Oh, Saya udah lama ya. Sudah lama Pak. Jadi saya kembali ke sana mengembalikan memori gitu ya. Dan seingat saya waktu 82 itu masih cukup lebat, saya sudah naik turun mencari adakah formasi-formasi yang kira-kira bisa membentuk sebuah ruangan. Saya gimana pun juga saya berpikir ini candi atau bukan gitu kan. Kalau candi pasti ada ruangannya gitu kan. Kalau candi pasti ada ruangan ya. Nah, saya tidak menemukan jalan masuk ke dalam satu ruangan ini, tapi
di masyarakat memang pada waktu itu sudah ada cerita bahwa di dalam itu ada ruangan tempat pemujaan gitu ya. Tapi ini konstruksi masyarakat ya. Karena saya menghormati pendapat masyarakat, saya melakukan pengecekan bersama dengan masyarakat pada waktu itu. Kebetulan yang mengikuti saya sudah wafat semuanya sekarang, Yang kecuali Ibu Sinden itu ikut juga, Kak? oh sudah lama enggak. Tapi tahun-tahun berikutnya saya kembali lebih muda yang datang, tapi tetap sinden. Bapak hafal nih. Iya Itu tuh, gimana Pak? Ditemukan ruangan? Nggak ada berarti? nggak Yang ada ngecek Pak, sama warga gitu nggak ada? nggak ada Pak. Jadi saya juga tidak tahu ya bagaimana cerita ini berkembang gitu Oh, ya. oke. Eh, Artinya begini, kalau memang tidak ada ruangan di situ, bagaimana kemudian kita bisa bercerita ya bahwa kemungkinan ada pintu, ada Iya. pesawat bisa masuk ke situ, gitu kan? Ini imajinatif sekali ya. Oh, Termasuk, pesawat Pak? iya ceritanya jumbo jet bisa masuk loh. Mereka nggak ngerti ya jumbo jet segede Wah, apa, segede itu apa? segede lapangan bola tuh. Iya, gimana ceritanya? Dan mereka bilang ini lebih besar dari Borobudur. Setelah kita itu enggak lah, lebih kecil dari Borobudur Lebih kecil gitu dari kan. Budur ya. Jadi imajinasi-imajinasi ini bercampur Ya, dengan betul. kepentingan-kepentingan Bercampur. yang kita tidak bisa kita tidak bisa duga untuk apa gitu. Tapi yang kita utamakan sebetulnya adalah kajian akademiknya. Ya, kita Bagaimana harus kita pakai itu membuktikan? ya. Iya dong. Kalau memang ini dari masa prasejarah berapa tahun usianya gitu kan. Ketika saya sampai ke sana tahun 82, saya masih menemukan banyak gerabah yang terbuat dari tanah liat tebal-tebal, itu pasti dari masa prasejarah karena bakarnya belum sampai 800 derajat, mereka tidak bisa lebih tepis ya, lebih tipis. Prasejarah berarti manusia Ya kira-kira 3.000 tahun, 3.000, 4.000 tahun yang lalu gitu. berarti Dugaan. bangunan itu juga udah ada dari tahun segitu Pak. Usianya jadi Sudah. menurut hasil pengumpulan data akademik usianya berapa itu Pak? Nah, ini kan teman-teman yang melakukan pengeboran ya, kemudian melakukan penggalian dan mengambil sampel Sampel. dari lapisan tanah itu, mereka menghasilkan satu angka yang memang ribuan tahun. 29.000, 14.000, banyak sekali lah pembicaraan terkait dengan itu. Kita tidak tahu persis sebetulnya hasil dari perhitungan itu karena menggunakan carbon dating. Jadi Dan ada angka yang disepakati nggak di antara atau para ahli itu ada atau ya gimana beda-beda biasanya? ya. Contohnya pertama ketika disampaikan 20 ribuan tahun, saya hanya bertanya, loh kan masa glasial itu ketika bumi ditutup es itu kan 10.000. Artinya dia lebih tua lagi dari itu dong. Ya. Gitu Pak ya. Kalau kita kembali kepada piramid yang di Peru ya, yang katanya Inka. paling tua, Inka itu ya. yang dari kanal itu 5.000. Artinya itu setelah masa glasial. Ini 5.000. lebih tua dari masa glasial gitu loh. 10.000 lagi lebih mundur Wah, lagi. lebih tua lagi kan. Sementara dalam masa-masa itu hampir seluruh kepulauan Indonesia ini belum pecah ya, masih jadi satu ya. Atau ya gimana? belum ada penduduknya ya. Mungkin hanya pulau-pulau besar seperti Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera itu yang jelas ada penduduknya gitu. Sebentar ini bikinan manusia gitu ya. Betul, ini kan buatan manusia. Jadi kalau kita kembali ke masa 10.000 tahun yang lalu, sebetulnya terlalu tua untuk kita bicara tentang civilization, tentang sebuah peradaban, tentang sebuah peradaban kota, peradaban yang sudah mempunyai sistem pemerintahan gitu kan. Canggih itu maksudnya udah. Canggih Pak. Dan itu nggak ada buktinya kalau kita melakukan kajian ya dengan memperbandingkan apa yang sudah kita temukan selama ini. Sistem pemerintahan maksudnya gimana Pak? Untuk membuat sebuah bangunan yang disebut piramid tadi, kan harus ada yang mengatur ya. Jadi memang itu satu kawasan udah Betul. Mulai dari pusat dari bagaimana peradaban kita ya salah satunya. peradaban ya. Harus ada manusia cukup banyak dong Betul, untuk membangun segitu tinggi. Belum lagi energinya. Dari mana mereka bisa mendapatkan energi? Energi yang paling mudah diolah adalah yang dalam bentuk tepung. Terutama beras ya. Beras itu apakah sudah ditanam pada waktu itu? Adakah penelitian Wah, banyak banget tentang ya beras kajiannya ya. pada waktu itu? Kita bisa lihat dari serbuk salinya dan itu harus melalui pengeboran, bukan hanya sekedar kita menemukan bukti dari lapisan tanah gitu. Dan lapisan tanah ini ada lapisan yang terganggu atau tidak? Itu satu pertanyaan juga di kalangan arkeologi. Terganggu tuh maksudnya gimana? Begini, kalau kita akan membangun rumah ya, kita biasanya kan cangkul, timbun ya. Jadi
cangkul lagi, timbun lagi gitu. Jadi lapisan yang tua itu berada di atas, Di yang atas. lebih muda. Oke. Dan apakah yang kemarin dilakukan penelitian itu sudah memperhatikan bahwa tidak ada kegiatan-kegiatan manusia sebelumnya yang membalik-balikan usia lapisan tanah ini gitu. Dan barangkali di sini yang perlu kita cermati ya, kalaupun kita akan melakukan pertanggalan usia ya dari bangunan itu, maka yang kita perlukan adalah beberapa kotak penggalian, menemukan lapisan tanah yang sama, kemudian kita melakukan dating, perkiraan usia dari setiap lapisan tanah. Jadi setiap lapisan ada pembanding-pembandingnya. Bukan hanya satu lapisan, kita tidak Jadi tahu. samplingnya ngambil dari berapa titik gitu Betul, Pak ya. betul. Nah, sampling inilah yang kemudian kita gunakan sebagai dasar akademik untuk menentukan usianya. Kalau kita bicara usia ya. Iya. Kalau kaitannya sama gerabah yang ditemukan tadi Pak, Kalau gerabah ini kan di permukaan ya, iya kan di Jadi, luar dia kan ya. pasti lebih mudah. Ada manusianya kan artinya Iya, kan ya. ya. Jangan-jangan itu juga manusia yang membangun itu, mungkin nggak tahu juga ya. Mungkin juga. Nah, gerabah itu sekarang Itu berarti tahun hilang. berapa itu Pak? Itu tahun 80-an ya. Oh, kalau Kalau gerabahnya. enggak ya, kalau gerabah itu di usia Gerabahnya- masa-masa seusia di Peru itu kah atau Oh, enggak sih. Menurut saya sih lebih mudah ya, karena gerabah-gerabah prasejarah Indonesia yang tebal-tebal tuh rata-rata di awal-awal Masehi gitu ya. Jadi tidak terlalu tua sampai 10.000 tahun contohnya seperti tadi gitu ya. Dan 10.000 tahun itu seingat saya kita belum menguasai pembuatan gerabah ya. berarti sekitar tahun awal Masehi tadi ya? Iya, iya. Berarti termasuk warga kita sudah mulai beradab lebih dulu dong Pak ya? Ya pengertian beradab ini harus Beradab. harus kita sepakati ya. Kata peradaban jadi beradab jadi. Iya. Karena itu dari bahasa Arab ya. Adab itu artinya bisa membaca artinya kan. Oh gitu. Jadi kalau kita bicara sejarah dan ukurannya adalah bisa membaca lah itu peradaban. Itu lebih ke sini lagi tuh. Tapi kan sekarang kita lebih berbicara kalau peradaban itu bukan yang sekedar bisa membaca, tetapi bagaimana orang hidup dalam sebuah komunitas, membangun kebudayaan bersama-sama dan bagaimana kebudayaan itu mengatur perilakunya mereka, termasuk pemikiran dan hasil-hasilnya. Itu yang kita sebut sebagai civilization atau peradaban. Nah, Gunung Padang ini kan sebuah struktur ya, atau bangunan lah ya, secara umum mengatakan demikian. Ini kan produk sebetulnya ya, kan hasil dari sebuah masyarakat. Masyarakat itu adalah civilizationnya. Jadi kalau kita hanya terfokus kepada Gunung Padang, tidak melihat apa yang ada di sekelilingnya, kita lepas dari peradaban itu. Gitu. Hasil dari pemantauan akademik gimana Pak? Sekitar penduduknya itu? Mereka pendatang baru rata-rata. Dari jauh, lokasinya jauh-jauh, apa benar? Jauh ya, kan itu daerah perbukitan ya. Kan baru dibuka oleh Belanda kira-kira tahun 18-an sekian, mendekati masuk abad ke-20 itu baru dibuka oleh Belanda. Ditemukannya tahun berapa sih itu Pak? Saya lupa ya. Belanda berarti Pak ya? Zaman Belanda. Iya, tapi 1930 itu sudah ada laporan dari Belanda bahwa di situ ada sebuah Situs. Mereka mengatakan bangunan, yang ya, sebetulnya adalah struktur. Kita mau bedakan antara bangunan dengan struktur ya. Bangunan itu ada ruangan, ada pintu, ada jendela. Sementara struktur seperti tadi Pundang Berundak, hanya batu-batu ditumpuk, tempat mereka melakukan upacara di halaman-halaman tadi gitu. Nah, inilah yang tadi ditanyakan ya, mengenai usia, mengenai peradaban. Menurut saya penelitian Gunung Padang belum selesai. Jadi kalau banyak yang perlu masih banyak harus kita jelaskan. Kalau terlalu cepat kita mengambil keputusan seperti sekarang gitu ya, menyampaikan pada publik, wah ini dulu usianya sekian ribu tahun yang lalu, peradabannya seperti ini, dulu di depannya pernah ada danau, ya buktinya mana gitu kan. Oh ada danau juga disebutnya Pak ya. Nah itu kan sebuah konstruksi ya. Jadi informasi ini bisa dikonstruksikan Pak, walaupun datanya tidak menunjang. Gitu. Framing. Framing. Ini kan berarti struktur Pak ya, bangunan nggak ada ruangan Pak ya. Disebut buat tempat ritual Pak. Jadi cuman orang nggak bisa masuk, cuman ya dari luar aja, tapi dibentuk sedemikian rupa gitu. Punden Berundak. Kalau dari agama yang mendekati, agama apa Pak waktu itu penduduk sekitar yang menggunakan ini buat tempat ritual? Kita definisikan dulu agama ya. Kalau agama yang didefinisikan secara formal kan yang ada kitab sucinya gitu. Waktu itu ya mungkin kita menyebutnya sebagai belief system aja lah. Jadi belief system yang muncul, yang kita lihat di Gunung Padang itu tidak berbeda dengan apa yang kita lihat di seluruh Indonesia.
Jadi Gunung Padang adalah bukan situs yang unik atau satu-satunya. Bukan unik, Pak. Dia unik karena ukurannya besar ya. Karena ukurannya. Tapi bentuknya seperti itu sebetulnya di dekat Gunung Padang juga ada yang lebih kecil. Di Lemadur, Di ya. sekitar Di sekitar Gunung Padang. jauh, Pak. Ya Sekitar itu lumayan benar-benar jauh lah berapa kiloan ya, tetapi masih di kawasan Cianjur. Oke. Kawasan Cianjur sendiri sampai dengan kawasan Puncak dan sekitarnya itu kita temukan banyak sekali tinggalan-tinggalan prasejarah. Dan itu sudah tercatat sudah dari zaman Belanda. Artinya kalau kita bicara tentang belief system dari komunitas ini adalah komunitas yang masih memuja nenek moyang. Karena rata-rata berundak ini adalah untuk memuja nenek moyang. Ya, konsep Tuhan barangkali mereka belum paham ya, Konsep tetapi Tuhan waktu kekuatan alam inilah yang mereka puja gitu loh. dikait-kaitkan dengan alien, Pak, banyak kalau di Wah, UFO. sekarang ya Ancient alien tuh saya suka nonton tuh Betul. history. ceritanya tapi tambah seru ya. Tambah seru, Pak. Tambah Karena lagi banyak seru. bumbunya. Benar. Konstruksi ceritanya itu Menarik sih, kayak Erik von Däniken kan sampai sekarang juga masih banyak pengagumnya Pak. masih banyak, Pak. Di kalangan ilmuwan juga masih banyak yang Ya, pro percaya kontra dengan memang ya. pro kontranya Pro kontra memang. hidup lah. Tapi itu yang memacu arkeologi ya. Untuk tahu lebih banyak. Pak, ini satu lagi yang kemarin sempat rame nih, Pak. Ini selain Gunung Padang ya, Candi Borobudur, Pak. Kalau nggak salah tahun lalu apa, saya agak lupa ya, Pak Jokowi sempat mau meresmikan Catra itu, Pak ya, di stupa terbesar Candi Borobudur, Payung, Pak ya, Payung. Ya. Ini bagaimana, Pak, pandangan para ahli arkeologi soal Catra ini atau Payung dalam bahasa Indonesia? Ya, ini juga satu perdebatan yang seru ya sampai dengan beberapa bulan yang lalu terkait dengan Catra Masih ini. berarti ya? Ya, masih sering lah itu diperdebatkan. Catra ini dimunculkan ketika Borobudur dipugar pertama kali oleh seorang insinyur militer namanya Van Erp. Dia diberi tugas oleh pemerintah Belanda untuk memperbaiki Borobudur. Karena Borobudur ini bangunan besar yang waktu itu sudah sangat terkenal dalam keadaan rusak. Bagaimana kita memperbaikinya? Pemikiran tentang pemugaran itu sudah lazim ya pada zaman Belanda. Mereka sudah memugar beberapa candi, contohnya Candi Dieng itu sudah dilakukan jauh sebelum Borobudur. Kemudian ada beberapa candi lain yang kecil-kecil. Tapi ini big project lah ya Borobudur. Ya. Oleh karena itu diserahkan kepada seorang insinyur militer. Insinyur militer ya. Insinyur militer Van Erp nih insinyur militer. Dan dia dibantu oleh beberapa arkeolog pada waktu itu. Ketika pemugaran itu dilakukan, yang penting adalah bagaimana mengembalikan bentuknya seperti semula. Nah, jadi dibuat gambar, direkonstruksi segala macam. Dengan suatu keyakinan bahwa bangunan stupa ini adalah sebuah tempat pemujaan. Mereka menyebutnya bangunan stupa. Orang Jawa menyebutnya itu candi gitu ya, secara umum itu. Nah, di puncak stupa memang sudah digambarkan ada seperti payung. Nah, payung ini yang disebut sebagai catra secara umum lah. Dan kenapa digambarkan demikian? Karena ada relief di Candi Borobudur yang memang menggambarkan bahwa stupa itu ada catranya. Ada payungnya. Ada payungnya. Oh, di reliefnya itu ada. Di reliefnya ada. Ya? Tetapi ada juga yang tidak. Ada juga yang sering dibicarakan di publik adalah rekonstruksi dari Candi Borobudur menggunakan relief dari Candi Borobudur juga yang catranya menggunakan catra, yang stupanya menggunakan catra. Yang tidak menggunakan catra itu tidak di expose. jadi, Padahal ada kan di relief juga ada. Jadi sebetulnya tidak balance ya. Jadi yang diutamakan adalah yang punya catranya. Dan itu sudah ditolak oleh para arkeolog Belanda pada waktu itu. Ketika Van Erp itu melakukan pemugaran. Tahun berapa berarti itu, Pak? Wah, saya lupa tahun ya. 18 atau 19? Sudah 19-an ya. Ditolak ya? Ditolak karena memang tidak ada buktinya. Jadi pada waktu itu yang berkomentar antara lain adalah Krom. Krom itu adalah orang yang justru menulis buku laporan tentang Borobudur. Dia tidak setuju dengan Van Erp. Krom mengatakan bahwa Van Erp ini kamu ngarang lah ya. Bahasa prokemnya tuh lu ngarang gitu loh. Karena memang gak ada buktinya. Dan Van Erp itu membangun satu struktur di puncak Borobudur ini seolah-olah itu bagian dari puncak. Padahal kalau kita berbicara tentang bobot ya, bobot dari catra itu karena semua terbuat dari batu.
tentunya kan berat. Berat ya. Dan itu sudah dilakukan kajian ketika Borobudur dipugar untuk kedua kalinya dipimpin oleh Pak Sukmono. Pak Sukmono sendiri pernah berbicara dengan saya terkait dengan Catra. Dia mengatakan, Nus, kamu udah tahu tentang Catra itu? Ya, saya lihat Pak di fotonya Van Erp, kan ada di publikasi. Oh, itu ngawur tuh. Nah, itu Pak Sukmono bilang begitu. Karena waktu itu kita lagi mendiskusikan ya, saya mendengar senior saya mendiskusikan persoalan itu. Kenapa kok ngawur Pak? Nggak mungkin Van Erp bikin itu. Enggak, dia ngawur katanya. Karena di bawahnya dari strukturnya, puncaknya dari stupa yang paling besar, itu tidak ditemukan sistem penopang dari struktur yang berat tadi. Untuk Catra tadi, sistem penopang Catra. Kita bayangkan itu kan batu disambung-sambung semua ya kan. Kita hanya lihatnya dari luar. Tetapi kalau dia harus menopang sebuah struktur yang berat di atasnya, tentunya susunan batu di dalamnya itu berbeda. Bukan yang terlihat dari luar gitu loh. Dan itu sudah diteliti oleh Pak Sukmono. Dan sudah diteliti juga oleh Van Erp sebetulnya. Ketika Borobudur itu belum dipugar, puncak candi ini digunakan sebagai tempat minum kopi, Pak. Jadi Belanda itu ingin buat seperti bangunan sederhana ya. Sambil minum kopi, lihat pemandangan di sekitar Candi Borobudur, memang indah. Dan pada waktu itu kondisinya sudah sangat rusak. Bahkan di dalam stupa induk itu ditemukan sebuah arca Buddha yang belum jadi. Kita menyebutnya di unfinished Buddha. Bukan rusak Pak ya, belum jadi ya? Belum jadi. Jadi detailnya belum dibuat ya. Jadi baru kasarannya gitu. Dan ini membutuhkan perdebatan juga di masyarakat ilmiah ya di zaman Belanda pada waktu itu. Ini sengaja atau tidak disengaja? Kenapa kok ditemukannya di bangunan stupa induk gitu loh? Di puncaknya. Justru di puncaknya ditemukan arca Buddha ini. Padahal kita tahu arca Buddha ada di bawah-bawahnya dimulai dari lantai bawah sampai dengan lantai atas itu. Ada yang mengatakan bahwa inilah sebetulnya perwujudan dari yang tidak sempurna. Jadi kesempurnaan itu ditunjukkan dengan ketidaksempurnaan. Karena yang tidak sempurna tidak mewakili wujud. Jadi banyaklah diskusi mulai dari filosofinya sampai dari sisi teknik, dari sisi estetika gitu ya. Arca itu sekarang kita masih bisa lihat di Borobudur, diturunkan di museum. Dan di bawahnya dari arca itu tidak ditemukan juga struktur yang memperkuat untuk menopang dari Catra. Jadi dari hasil penelitian nggak ada struktur penopang Catra ya. Jadi itu dua ya, artinya dari zaman Belanda tidak ditemukan, di zamannya Pak Sukmono itu tahun 70-an juga tidak ditemukan. Berarti zaman Van Erp itu sempat dipasang berapa lama tuh Pak? Gak lama tuh, hanya dipasang sebentar, difoto, kemudian diprotes, diturunkan oleh Van Erp sendiri. Karena Van Erp juga mengakui bahwa dia itu hanya berkreasi. Berkreasi lagi ya. Pak Sukmono itu malah bercerita, ya pasti harus diturunin orang begitu jadi disambar kilat. Loh, ternyata ada cerita begitu. Iya Nus, dia bilangnya tuh. Disambar kilat. Jadi waktu sebelum diturunkan oleh Van Erp, puncak itu sempat disambar kilat Pak. Wah, ini bukan kebetulan nih. Karena ya Borobudur tuh kan di atas bukit ya, yang paling tinggi lagi. Tinggi. Jadi kalau penangkal petir lah paling atas gitu. Makanya dipasang penangkal petir Pak. Jadi setelah zamannya Pak Sukmono dipasanglah penangkal petir karena tidak mau kejadian dua kalinya gitu. Dan itu bisa dimaknai dari macam-macam sisi lah. Kenapa kok disambar kilat gitu. Itu kemarin berarti pas zaman Pak Jokowi kemarin mau diresmikan. Dari mana Pak ada yang mengusulkan untuk pemasangan Catra atau payung? Ya publik ya, kan publik tahu bagaimana foto yang dibuat oleh Van Erp ya. Jadi mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah kebenaran, harusnya menggunakan Catra. Betul, dari sisi keagamaan ya, terutama Buddhis, memang harusnya dilengkapi dengan Catra. Tapi kita juga melihat contoh di luar Borobudur, di Jawa Tengah dan di Jawa Timur tidak ada satupun candi agama Buddha itu yang menggunakan Catra. Oh iya Pak. Tidak ada Pak. Sewu ya, yang besar. Bayu Nibo. Terbuka begitu aja atasnya. Puncaknya itu tidak ada Catra Catranya. Dan juga bangunan-bangunan yang Buddhis yang lainnya. Mereka mungkin menggantikan Catra itu dengan menggantikan puncak dari stupa itu yang lebih tinggi. Tapi tidak digambarkan dalam bentuk payung. Nah kita tidak tahu apakah dulu ada struktur terbuat dari kayu gitu ya, karena bukti-buktinya kita tidak peroleh. Tapi sejauh ini kalau kita bicara tentang bukti dan keaslian,
Sampai sekarang memang tidak ada buktinya. Menarik nih. Aduh, rekan-rekan pers ini menarik banget nih ngobrol-ngobrol nih ya. Sebenarnya saya pengen tanya lagi Pak nih, ada beberapa nih. Kemarin kalau kita lihat postingan Dirjen Kebudayaan Pak ya, Pak Irfan Farid ya. Baru tanda tangan pengembalian alat apa sih namanya? Benda-benda sejarah Pak ya, cagar budaya dari Belanda ke Indonesia. Repatriasi. Iya, repatriasi 288 lah. Pak Yunus melihat seperti apa nih? Barang-barang kita masih banyak kah di sana? Waktu zaman-zaman ini zaman-zaman pemilihan Pilpres kemarin sempat rame nih antara Pak Jokowi dengan Pak Anies. Karena saya mau masuk ke situ sebenarnya. Pengembalian Cakra Pangeran Diponegoro itu kan sempat politis di beberapa kalangan tertentu Pak ya. Betul. Kaitannya dengan itu ya, jadi siapa tokoh yang memegang cakra itu pertama kali di sini, dia jadi pemimpin nasional. Ceritanya gitu Pak, katanya Pak ya. Itu belief system. Ini belief system. Saya mau nanyanya apa, jadi bingung nih Pak. Nggak, barang-barang kita di sana masih banyak sekali berarti Pak. Oh, luar biasa banyak Pak. Luar biasa banyak. Kepemilikannya berarti punya kita sebenarnya, atau bagaimana Pak menurut aturan Nah, global soal arkeolog ini? Oke, kalau gitu kita cerita apa yang terjadi di Eropa ya. Jadi diawali dengan Prancis sebetulnya. Jadi generasi muda di Prancis ini, terutama generasi Z ya, mereka tidak merasa bahwa mereka tuh punya kebanggaan dengan kolonialisme. Ini kan kita bicara tentang humanisme, tentang HAM ya, isu-isu itu kan berkembang Warga di Prancisnya generasi sendiri nih muda ya. gitu. Mereka melihat catatan, mereka lihat foto, mereka malu. Begitu kejamnya bangsa kita dengan bangsa lain gitu. Bahkan merampas apa yang ada di negara itu dibawa ke kita, ditaruh di museum, dan mereka secara gamblang mengatakan bahwa museum itu adalah sebuah tempat pameran dari sebuah kekuasaan yang tidak manusiawi. Wah, menarik. Gen Z itu menarik ini Gen Z ya. Gen Z Ada itu untungnya perlu kita ditiru. punya Gen Z. Gen Z itu beda sama di sini kayaknya Pak. Iya, jadi Oke, tapi mungkin feelingnya aja yang Iya, beda. iya Pak. gitu. Tapi menarik itu. Jadi Kesadaran itu Prancis itu begitu kuatnya tekanan ini sampai masuk ke parlemen, dan mereka akhirnya mengambil suatu kebijakan ya agak kontroversial untuk masyarakat Eropa sebetulnya. Apa itu Pak? Mengembalikan barang-barang itu kepada pemilik Negara sahnya. aslinya. Nah, dipertanyakan sebenarnya pemilik sahnya di siapa gini. Sebab kalau dicatat pada waktu itu ya negara-negara Afrika adalah bagian dari Perancis gitu loh. Oke. Dan jawabannya dari masyarakat yang pembela hak azazi ini adalah mereka yang memiliki kebudayaan yang menghasilkan barang-barang itu. Milik kebudayaan yang menghasilkan barang-barang itu. Jadi akhirnya pemerintah Perancis mengembalikan barang-barang yang berasal dari Benin, dari negara di Afrika. Itulah langkah pertama, dan itu memicu generasi muda yang lain di seluruh Eropa yang juga punya pemikiran yang Concern sama. yang sama. Malu-malu ini museum kita isinya kayak begini gitu. Barang jajahan semua. Ya termasuk Belanda. Masuk Belanda. Nah, jadi Belanda ya generasinya memang beda ya. Jadi kalau bicara generasi saya tahun 60-an contohnya seperti itu, tentu kita akan berbicara yang lain gitu ya. Di Belanda juga akan mengatakan ya itu milik kita gitu. Iya, oke. Tapi sekarang mereka memberikan batasan yang lebih jelas. Jadi kita bisa meminta kembali barang-barang itu. Tapi juga harus dibuktikan asal-usulnya. Kemudian apakah barang-barang itu diperoleh secara Paksa, tidak sah, adil. atau Nah, tidak tidak adil itu artinya bisa membeli dengan harga yang sangat murah nggak atau pantas, merampas, mengambil tanpa persetujuan itu kan. Secara paksa gitu kan. Nah, barang-barang di museum di Belanda banyak sekali yang seperti itu. Termasuk itu mobil pertama di Indonesia loh Pak, punya Sri Sultan. Yang Atau mana tuh? masih di Belanda kalau nggak salah. Oh, mungkin juga Iya, tuh. kalau kita lihat Mercy, kalau nggak salah Mercy. Mercy ya. Seperti kuda pedati tapi ada mesinnya. Perlu ditelusuri itu. Iya, Sri Sultan. Ini banyak sekali berarti Pak ya. Ini harus minta kita ya, bukan mereka. Minta dan mereka juga Ini inisiatif ada, kita harus minta. mereka juga punya satu tim Pak. Tim repatriasi ya. Kita menyebutnya seperti itu, Belanda. Dikepalai oleh seorang ibu-ibu. Kemarin kita sudah berkenalan dengan beliau di Leiden. Dan dia memang menyampaikan sebuah daftar. Ini loh barang-barang yang pernah diambil dari Indonesia secara tidak adil. Daftarnya berapa banyak itu Pak? Banyak Pak. Ribuan? Bisa mencapai itu. Tergantung dari pemerintah Indonesia mau memperbanyak lagi apa tidak gitu loh. Tapi juga ada soal karena pengembalian itu harus atas biaya Belanda.
Oh, Karena Belanda yang mengambil secara paksa, katakanlah yang ongkosin demikian, dong gitu ya. dan mereka harus mengembalikan itu juga dengan demikian. Jadi yang tadi disampaikan yang 288 itu adalah yang terakhir kita terima, tetapi baru 84. Oke. Itu merupakan kelanjutan dari Tongkat Diponegoro. Oh, menarik nih. Jadi Tongkat Diponegoro yang pertama ya. Jadi goodwill-nya dari pemerintah Belanda sama keterbukaan kita sebagai negara untuk menerima itu, terlepas dari persoalan politik di belakang itu dan apa yang terjadi. Oke, barang ini kan kembali ke Indonesia. Siapapun yang menerima, toh akan disimpan di Museum Nasional gitu. Oh, di Museum Nasional. Betul, karena ini kan menjadi simbol nasional ya. Museum Nasional mau dibuka lagi nih rekan-rekan pers. Ya, tanggal 10-11 ini kan akan dibuka lagi. Tiketnya Museum naik Nasional. katanya, tiketnya. Moga-moga enggak ya. Enggak tahu kalau naik. Itu barang-barangnya sebagian besar apa, Pak? 288 itu. Banyak sekali Pak. Barang-barang kecil tetapi juga arca-arca besar yang saya tahun kemarin saya ke Belanda untuk melihat arca-arca dari Singosari. Singosari, oke. Yang sekarang sudah dikembalikan itu ya. Dan yang baru datang minggu kemarin ini adalah juga sebagian dari barang Singosari. Ada 3 arca. Sama 1 arca Ganesha. Tinggi lah sekitar segini. Itu dari Gunung Semeru. Dengan dekorasi yang sangat cantik. Yang kita tidak temukan di Indonesia. Akhirnya dikembalikan juga. Ya biar happy lah. Kita main ke Museum Nasional. Harus lihat. Pak Yunus nih menarik sekali ngobrol-ngobrol Pak. Ini terakhir Pak, mungkin Bapak ada yang mau Bapak sampaikan soal kekayaan kita yang luar biasa ini Pak. Buat Gen Z lah. Gen Z, generasi milenial gitu. Kaki ke atas, generasi alpha. Apa gimana Pak? Buat menjaga kekayaan kita lah. Betul. Pak Yunus. Sebagai arkeolog ya. Ya. Arkeolog kan ngomongin tentang masa lalu ya. Tetapi masa lalu ini kan kita bawa ke masa depan. Betul. Sebetulnya masa lalu kita tidak terjemahkan untuk kepentingan sekarang. Ya seperti tadi saluran kuno VOC. Kenapa kita menemukan, kenapa kita melestarikan sampai dengan bata-batanya. Supaya bata itu bisa bercerita tentang apa yang terjadi di masa lalu. Masa lalu ini kan bagian dari identitas kita ya. Sebagai bangsa. Tetapi juga sebagai budaya ya. Kita melihatnya dalam skop yang lebih luas, ini adalah budaya Indonesia. Kalau kita tidak memahami itu di dalam konteks masa depan, maka ya kita mungkin akan bermasalah dengan national building kita ya. Ke depannya kita mengaku bangsa Indonesia ini mulai kapan ya? Ada yang mengatakan ya kan 45 kita baru jadi bangsa Indonesia gitu. Dan baru diakui Belanda tahun 49. Padahal jauh sebelum itu Pak, kita udah kan kita sebelumnya sudah tumbuh dan berkembang gitu ya. Dan cerita semacam ini, bukti-bukti semacam ini kan sebetulnya bercerita tentang bangsa kita yang bukan bangsa yang sepele sebetulnya. sepakat Pak. Bangsa yang sudah mengenal peradaban dan membina peradaban itu sampai dengan sekarang. Bahwa ada masuk campuran dari dunia luar dan kreasi di dalam itu adalah proses budaya gitu. Nah bagaimana sekarang kita mempertahankan itu semuanya supaya ini menjadi modal informasi untuk generasi berikutnya. Dan juga modal kreativitas untuk generasi berikutnya. Nah, arkeolog seperti yang tadi saya sampaikan, ya memang hubungannya dengan sampah ya. Sampah masa lalu ini kita kumpulin, kita terjemahkan. Bukan sampah lah. But that kind of information kan harusnya bisa dikembangkan. Betul ya. Menjadi bagian dari jadi rasa bangga kita tentang rasa bangga negara kita, Indonesia. Identitas Betul. asli. Gunung Padang kita nggak temukan di Singapura contohnya kan. Kita tidak temukan di Brunei. Kita tidak temukan juga di Thailand contohnya. Mereka punya kebanggaan yang lain. Jadi identitas. Gunung Padang hanya ada di Indonesia. Borobudur ada di Indonesia. So, apa yang harus kita lakukan dengan itu? Pertanyaan itu bukan kepada kami, tapi kepada generasi berikutnya. Oke, rekan-rekan pers, ini ngobrol-ngobrol seru banget ini. Benar-benar seru nih. Apalagi yang punya minat di ini ya. Ini menarik sekali. Pak Yunus, terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir di sela kesibukannya yang luar biasa ngobrol-ngobrol. Rekan-rekan pers, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Yunus, Ketua Tim Arkeologi MRT. Tim DPO, izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.